itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara seiman yang dikasihi oleh Kristus Yesus, marilah kita mendengarkan berita sukacita di minggu hari ini, di minggu Advent yang keempat, yang tertulis dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-7 ayat 10 sampai ayat 16. Demikianlah tertulis. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkan hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan daging dan madu sampai dia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya atau takuti akan ditinggalkan kosong. Demikian bunyinya. Bapak Ibu Saudara seiman yang terkasih dalam Kristus Yesus, saat ini kita telah memasuki minggu Advent yang keempat. 4 lilin di depan telah menyala dengan 3 warna violet dan 1 warna merah muda. Kalau kita mengingat kembali amanat di dalam minggu Advent, penantian Kristus di dalam kelahirannya dan kedatangannya yang kedua kali di Advent yang pertama, amanat kita diingatkan dengan lilin pengharapan agar setiap orang percaya tidak hilang harapannya. Meskipun di situ kita hadapi banyak hal yang kita hadapi, jangan hilangkan harapan dalam hidupmu, karena Kristus yang datang itu adalah Kristus yang memberikan pengharapan. Di lilin Advent yang kedua pada 2 minggu yang lalu adalah lilin love atau cinta kasih. Kristus yang datang itu adalah Kristus yang membawa kasih dalam kehidupan ini. Maka pastikan kita juga adalah orang-orang yang terus menunjukkan kasih dalam kehidupan kita. Seperti Kristus yang mengasihi, kita pun juga hendaknya mengasihi, agar seluruh hati kita dipenuhi kasih. Tidak lagi kebencian, kemarahan, tetapi kasih yang daripada Kristus. Di Advent yang ketiga yang lalu kita diingatkan agar dalam minggu Advent itu kita hendaknya bersuka cita, joy. Pastikan amanah hidupmu terus bersuka cita. Pandemi boleh terjadi, tapi sukacita tidak boleh hilang dalam kehidupanmu. Karena apa? Kristus yang datang itu membawa sukacita di tengah-tengah kehidupan kita. Dan Advent yang keempat kembali menyalakan, yaitu Advent peace, damai sejahtera. Kristus datang ke dunia ini membawa damai sejahtera. Dia mau mendamaikan hati kita. Sambut Dia yang beraja damai itu mau tinggal untuk mendamaikan kehidupan. 4 Advent ini mengingatkan kita dalam menyambut Dia, mempersiapkan hidup kita bahwa kita harus berpengharapan, kita harus mengasihi, kita harus bersuka cita, dan kita hendaknya dipenuhi oleh damai sejahtera. Kabar baik itulah yang kita dengarkan juga di minggu Advent yang keempat ini dalam firman Tuhan saat ini, yang mengingatkan bahwa Tuhan masih beserta kita. Tuhan masih bersama kita. Topik minggu kita adalah Immanuel, Allah beserta kita. Sebelum apapun kehidupan kita, seberapapun pergumulan kita, bagaimana caranya musuh bersekongkol menghancurkan engkau kita, Tuhan saat ini masih beserta. Maka damai sejahtera itu harus ada dalam diri kita saat ini, karena Tuhan Immanuel sampai saat ini
Tuhan masih bersama kita. Sejak manusia diciptakan oleh Allah, Tuhan terus merindukan menciptakan manusia itu agar bersekutu dengan Allah, dekat dengan Allah. Tetapi ketika jatuh ke dalam dosa, persekutuan itu semakin rendah dan menjadi dosa. Namun Allah berkali-kali terus-menerus membangun perjanjiannya untuk membangun kembali persekutuan dengan Allah. Terus-menerus, berulang-ulang. Dia tunjukkan dirinya dalam sebuah belukar yang terbakar itu kepada Musa, kepada Samuel, dipanggil berulang-ulang Samuel. Terus dia menunjukkan janjinya bahwa dia terus menyertai umatnya. Berbagai cara Allah selalu berusaha membangun rasa kebersamaan itu, Immanuel itu, yang Allah beserta kita itu. Bahkan dia datang melalui kelahiran Yesus Kristus. Dalam Yesus ada kepenuhan Allah. Berulang-ulang sampai dia mau menjadi manusia. Dia mau menjadi yang hina di tengah-tengah dunia ini. Dia mau menyentuh kehidupan ini. Allah menunjukkan sesungguhnya dia tetap bersama kita. Amanah. Dalam firman Tuhan hari ini ada dua bentuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang pertama, Tuhan tetap bersama kita bahkan saat iman kita hilang, iman kita semakin mengecil, iman kita semakin buta. Bahkan kita lihat dalam teks ini bagaimana Raja Ahaz imannya semakin buta. Karena apa? Karena dia tidak lagi percaya kepada Allah, akan kekuatan Allah. Sampai-sampai Allah menawarkan tanda, mengajak Ahaz meminta tanda bahwa sesungguhnya Allah menyertai dia. Tetapi karena banyak hal pergumulan yang dihadapi oleh Ahaz, dia dibeli oleh banyak musuh di sana sini. Ahaz ditantang dengan dua raja yang besar, Raja Aram dan Israel utara ketika itu. Dia mengalami ketakutan yang sungguh luar biasa. Karena ketakutannya justru dia mengandalkan bangsa Asyur. Allah katakan, aku tunjukkan tanda bagimu bahwa Allah beserta engkau, aku menyertai engkau. Tetapi dia mencoba untuk mengatakan dalam dirinya, dikatakan, aku tak mencobai Tuhan. Sebenarnya ini mengartikan bahwa aku ragu dengan kuasa Allah. Cukuplah bangsa Asyur kekuatan di dalam bangsa ini. Pada akhirnya mereka mengalami kegagalan. Allah memberikan tanda bagi Ahaz, tetapi imannya buta. Dia tidak percaya kepada Allah. Banyak anak-anak dalam kehidupan saat ini. Kita juga berdua demikian. Kita tahu bahwa Allah itu penuh kuasa, tapi kita ragu dengan kuasa Allah. Kita berdoa, kita katakan, kami yakin Tuhan Engkau berkuasa, Engkau menyentuh kehidupan kami. Tetapi kita ragu dalam doa kita itu. Amanah, Allah memberikan tanda dengan kehidupan kita. Terkadang kita tahu bahwa mengampuni itu menyehatkan iman kita, kehidupan kita, tapi kita terkadang menolak itu. Banyak hal yang kita tahu, hal-hal kebaikan dalam kehidupan kita, yang Tuhan tunjukkan tanda itu dalam kehidupan kita, tetapi terkadang kita menolak itu. Tuhan saat ini mengatakan, Allah tetap beserta kita di tengah-tengah iman kita yang buta itu. Allah tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Dia selalu menghadirkan sukacita dalam kehidupan kita. Maka jangan pernah menolak Dia di tengah-tengah kehidupan kita. Dia mau datang untuk berusaha merangkul, untuk berusaha menyentuh hati Ahaz. Tetapi ternyata Ahaz menolak. Amanah dalam kehidupan kita juga terkadang kita katakan, Allah telah meninggalkanku, Allah tak peduli denganku, Allah sebegitu teganya kepadaku. Padahal kita sendiri yang menolak kehadirannya. Kita katakan demikian, Allah itu cuek kepadaku, kita sendiri yang mencapainya. Tuhan terus mendekat, menunjukkan siapa dirinya, tetapi terkadang hati kita yang terbuka untuk menyambutnya. Lunak
jangan mulai di mata, karena Tuhan selalu menunjukkan janjinya kasih dalam kehidupanmu. Justru bukalah hati, pintu gerbang hati untuk menyambut sesungguhnya Dia mau hadir di tengah-tengah kehidupan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana bentuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dikatakan pada ayat 15, Ia akan makan daging dan madu sampai Dia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Ayat 16, sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Dan di situ adalah susu dan madu. Tuhan datang mensejahterakan, memberikan susu dan madu. Di tengah-tengah peperangan ahas itu, Allah memberikan damai sejahtera dalam kehidupannya. Meskipun dia menolak, amanah Tuhan datang di tengah-tengah dunia ini sebagai Immanuel, memberikan damai sejahtera. Maka siapkanlah hati yang selalu diisi dengan damai sejahtera, karena disitulah sang penyerta, sang berkat ini selalu bersama-sama di dalam kehidupan kita. Damai sejahtera itu juga amanah harus ada dalam diri kalian, amanah, dan juga orang tua di sini yang membawa anak kepada baptisan kudus. Damai sejahtera itu harus menaungi kehidupan anak dan Nina. Tumbuhkan damai itu di dalam hati anak-anak. Cinta kasih itu dalam hati anak-anak, karena dia adalah anak-anak kerajaan, anak-anak yang diberkati Tuhan. Tuhan melarang sekali ketika orang tua siapapun menolak supaya anak-anak kepada Tuhan memarahi para muridnya, karena justru seperti itulah anak-anak yang dikasihi. Mereka tulus, mereka boros sama Tuhan. Tapi mulai badai lagi. Austu yang kemudian dia apalagi kalau mengenai untuk kita yang untuk kita ini, seperti berbadai anak-anak mengenai untuk kita ini melayang-layang. Tapi omak namun dokon tidak berbadai. Anak sudah salah berbadai lagi, tapi anak berbadai. Urusan kedua anak-anak, maka belajar seperti anak-anak ketulusan cintanya. Maka kita mengarahkan terus untuk cinta itu, kasih itu, ketulusan itu, damai itu terus mengalami kehidupannya sampai dia besar dan sampai dia dewasa. Jadilah orang tua yang teladannya. Udah kalau membuatnya nakal kepada dia, tapi ajarlah mereka. Apa jadi Tuhan? Aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Allah terus menyertai kita. Nanti udah tantangan atau aku akan menyertai engkau senantiasa. Baguslah mereka, ajarlah mereka. Dalam bulan menangnya nak kota kepada minggu, apalagi terkinai meningkat pembangunan suatu bulan dulu dua dilakoni di kaki dan minggu bulan anda jadi semenggoje dan semuanya ikut teladan berita kita mulut pagi tadi angka-angka nasi dulu bulan dari goje dan pagi. Anak kajuan beberapa dan bapak ke gereja juga anak terus kita. Kalau sebetulnya kita Tuhan bema yang akan seperti itu. Bahkan kalau dagingnya hatinya berkata demikian itu percaya mereka. Kita bisa tidak turun kan? Kalau obat dan margaretnya berbawa gereja dan gereja karena harus bersekutu bersama-sama. Dari tahun depan saat yang keluarga berkumpul bersama, anak-anak berkumpul bersama memuji-muji Tuhan. Jadi Tuhan bagi mereka berdoa bersama. Ya, bagaimana dia mencintai Tuhan, mencintai gereja terus. Aduh, online, mari kita sidang. Tapi lasak satu tetap beribadah. Hidup dan yang asal omak dan alas bapak nanti mulai lagi hal biasa dengan berarti nanti lebih total di mana langsung akan meluas di mana anda sehat lagi urusi dia nakutkan dipertanyakan itu anda merasa itu tadi meluas di mana mulia hati Tuhan siap dia nanti semua dia terus arahkan oleh seperti musuh panah sampai pada sasaran tepat karena dia dihadirkan oleh amanah untuk dicintai, bukan dibungkuli,
dan lomot-lomotan dikasihi. Daripada dipukul, lebih baik dipeluk, disayangi. Daripada ditampar, lebih baik dicium, dihalau. Hidup berstatus karena dia adalah milik Allah. Dia bukan milik kita. Tapi bersyukur anugerah itu diberikan kepada anak dan kita. Cintailah dia seperti Kristus yang mencintainya. Maka mengingat, ajak dia berdoa, terus berdoa. Mengingat kemana ini terus menanya adik. Jadi bukan itu mulut harta ada pengalaman atau kayak terus matanya kita sidang terus berdoa kepadanya. Ya, bagaimana hari ini terus kita dalam kehidupan kita. Ingat doa ibu juga mengingat di doa itu sejarah cerita di baliknya. Ya bagaimana anaknya banyak sekali sampai pulang pagi memerlukan, tapi mamanya sampai jam 2 pagi berdoa terus. Pulang dia dari luar di beda omangnya. Tuhan, tolong anakku ini, dia betul-betul bangga, kasih dia, berkati dia Tuhan, berubah dia Tuhan. Terus setiap hari anak tidak pernah berubah, terus sampai dia terus berdoa sampai mati mamanya. Dia tuliskan lagi begitu di ayat 3. Sekarang dia telah pergi ke rumah yang senang, namun kasihnya kepada selalu kenal. Doa mamanya tidak sia-sia baginya. Meskipun sampai mati berdoa, tapi pada akhirnya anaknya berubah, menyesal dan mengenang segala kebaikan mamanya. Tiap hari mendoakan. Sekarang dia telah pergi, tapi kasihnya selalu kenal. Ulang kedua kita terus doanya terus doakan hidup dan asal tubuh kita. Terus mendoakan dia supaya terus menjadi dekat kepada Tuhan. Tuhan kami masing-masing kita saling. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menjadi Immanuel beserta kami. Meskipun kami bergumul banyak tantangan, musuh-musuh bersekongkol untuk menjebak kami, tapi kami pastikan Tuhan tetap beserta kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami menaruh harapan kami, kasih kami, hidup kami kepada Tuhan, agar Tuhan yang menaungi, menyertai, berkuasa atas kehidupan kami, sehingga damai sejahtera terus-menerus kami rasakan dalam kehidupan kami. Dan sejahtera itu juga Tuhan hendaknya ada dia yang tinggal di tengah-tengah rumah tangga masing-masing, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, dan sejahtera terus kami rasakan di tengah-tengah rumah tangga kami. Terima kasih Tuhan untuk sukacita firman yang telah kami dengar pada saat ini. Biarlah kami menaruh harapan kami kepada Tuhan. Kami tidak ragu akan kuasa Tuhan, karena kami tahu Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan kami. Tuhan, kami berdoa bersama Tuhan jemaat yang berulang tahun dalam hidup. Tuhan berikan panjang umur, memberikan kesehatan, memberikan sukacita. Bagi berulang tahun pernikahan, cinta kasih kiranya menaungi mereka. Janji mereka terus berkaitan sehingga mereka terus hidup di dalam kasih, di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati jemaat yang sakit. Tuhan, ulurkan tangan yang penuh kuasa itu untuk menjaga tubuhnya, menjaga badannya yang sakit, dan biarlah dia terus berseru memohon belas kasihan Tuhan, kesembuhan dan pertolongan Tuhan. Kami tahu Engkau sumber kesembuhan, pengharapan dan kekuatan kami. Tuhan, berkati seluruh orang tua yang membawa anaknya pada baptisan kudus, agar anak mereka menjadi anak kerajaan, yang tercatat dalam buku kehidupan. Mampukan mereka menjadi orang tua yang gigih, yang tangguh, yang berhikmat untuk mendidik, memelihara, menjaga, mengarahkan mereka kepada Tuhan, sehingga nanti ke depan mereka menjadi anak-anak tetangga dari keluarga besar mereka, bagi orang tuanya, bagi Tuhan. Dan semua kami melihat nama Tuhan kalau sudah memuliakan, meskipun di tengah-tengah kehidupan anak-anak yang masih kecil, Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami kepadamu, Yesus Kristus, yang bersyukur dan berdoa.